Pesan Airlangga Hartarto kepada kader Golkar setelah mundur dari Ketua Umum. Airlangga Hartarto memberi pesan kepada kader setelah menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Pesan Airlangga Hartarto ditujukan kepada kader Partai Golkar, baik di jajaran pengurus DPP, maupun yang di tingkat provinsi hingga kabupaten. Kepada kader, Airlangga Hartarto berpesan supaya dapat menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar. Airlangga Hartarto pun mengimbau supaya para kader dapat terus merawat partai dengan penuh semangat dan optimisme. Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar terhitung sejak tanggal 10 Agustus tahun 2024. Dalam video yang diterima tribunnews.com, Airlangga Hartarto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Maruf Amin. Demikian pula, terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka, kata Airlangga dalam video yang diterima, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Selain itu, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada para senior Golkar di antaranya Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakri, Luhut Binsar Panjaitan, Akbar Tanjung, Agung Laksono, Muhammad Hatta, dan lainnya. Airlangga berterima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan sejumlah pihak kepadanya selama ini. Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini, katanya. Airlangga mundur dari Ketua Umum Golkar dinilai janggal, pengamat curiga ulah Invisible Hand. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Khairul Umam mengungkapkan ada kejanggalan di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Dia menduga ada Invisible Hand yang ikut campur dalam pengunduran diri ini. Khairul menjelaskan langkah mundurnya Airlangga dari posisi ketum Partai Golkar tak lepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Golkar. Faksi-faksi besar mulai berbenturan satu sama lain sejak jelang Pilpres 2024 lalu. Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi politik yang beragam. Ada yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal. Ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan, untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar, kata Khairul dalam keterangannya, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Khairul menjelaskan benturan antara elit Golkar sempat terlihat saat Golkar melakukan utak-atik komposisi koalisi Pilpres. Saat itu Golkar sempat hampir mendekat dengan PDIP. Hal itu diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan mengapa akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng, karena manuver Airlangga dianggap tidak firmet dengan agenda kepentingan kekuatan, ungkapnya. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menghimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Namun, dia belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat
maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mengaku mundur dari kursi Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Adapun pengunduran diri Erlangga tersebut sebelumnya sudah santer dibicarakan publik. Erlangga mengumumkan kabar pengunduran dirinya melalui video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024 hari ini. Erlangga terlihat duduk di sebuah meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Ia menjelaskan pengunduran diri ini sudah disampaikan sejak hari Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Nantinya, ia akan menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Erlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi menurutnya harus tetap dikawal secara baik. Sebelumnya beredar kabar mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam lalu memang sudah santer dibicarakan. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network pada minggu ini, Erlangga akan mengumumkan secara resmi mundur dari Ketua Golkar pada rapat pleno yang akan digelar pada hari Selasa 13 Agustus 2024 mendatang. Belum diketahui pasti terkait alasan Erlangga mundur dari kursi orang nomor 1 di Golkar tersebut. Namun berdasarkan kabar yang diterima, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketum sebelum terpilihnya Ketua Umum definitif. Adapun kabarnya Ketum definitif akan dipilih dalam Munas yang akan digelar pada Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama
serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia santer diisukan bakal menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar. Kabar tersebut beredar seusai Erlangga mengakui telah mundur dari jabatannya sebagai Ketum Golkar sejak Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Pernyataan Erlangga mundur dari Ketum Partai Golkar itu pun beredar pada Minggu 11 Agustus 2024 hari ini. Namun dalam pernyataannya, Erlangga belum menyebut siapa sosok yang akan menggantikan posisinya tersebut. Nantinya, ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Erlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, menurutnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Sebelum menyatakan pengunduran dirinya, Erlangga juga sempat menemui Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, pekan lalu di Jakarta. Seusai pertemuan, Luhut mempertanyakan wacana Munaslup Golkar. Pernyataan tersebut disampaikan Luhut melalui video pendek berdurasi 1 menit 40 detik yang dibuat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jakarta pada hari Kamis 8 Agustus 2024 lalu. Adapun video tersebut dibuat seusai Luhut dan Erlangga dikabarkan makan siang bersama setelah rapat mengenai program food estate atau lumbung pangan. Luhut juga mengaku kaget atas bergulirnya wacana Munaslup Partai Golkar. Padahal Musyawarah Nasional atau Munas akan digelar Desember 2024. Melepas kursi Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar, Erlangga Hartarto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang beredar pada hari Minggu 11 Agustus 2024, Erlangga mengakui telah mundur dari Ketum Golkar. Pengunduran diri Erlangga terhitung sejak hari Sabtu 10 Agustus 2024 malam lalu. Erlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantunya membesarkan Partai Golkar. Secara khusus, Erlangga juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tak lupa, Erlangga juga menyebut nama Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, sejumlah senior Partai Golkar lainnya juga disebut olehnya. Lebih lanjut, Saudara, Erlangga juga meyakini jajaran pengurus DPP Partai Golkar serta kepada seluruh pimpinan partai di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten dapat terus menjaga solidaritas dan kesinambungan Partai Golkar tersebut. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama, membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai
bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak Muhammad Hatta. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Demikian live breaking news kali ini saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan